Bayar gaji saya. Bayar gaji saya. Para pekerja di Sudi Opto Electronics di Wuchen, Kota Tongxiang, Provinsi Zhejiang, berteriak serempak, menuntut perusahaan membayar gaji mereka yang sudah lama tertunggak. Para pekerja melakukan mogok kerja mulai tanggal 28 April karena perusahaan sudah lama gagal membayar gaji. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan pemerintah kota Wujun untuk melakukan protes, terus mendesak pembayaran gaji yang menjadi hak mereka sejak Januari. Namun, polisi menangkap beberapa pengunjuk rasa di tempat. Mereka menghentikan kami semua di sini dan tidak membiarkan kami makan. Hei, ada lagi. Lihat, yang di sana ditangkap lagi. Polisi menangkapnya langsung. Seorang pekerja di Sudi Opto Electronics terhubung dengan media asing melalui telepon. Mereka berkata, lebih dari 1.000 orang dari kami pergi ke pemerintah untuk protes. Kami belum menerima gaji selama setengah tahun, dan bosnya berutang terlalu banyak uang. Pabrik ini seharusnya sudah tutup sejak lama. Protes berlanjut pada tanggal 29 April, tetapi para pekerja masih belum menerima tanggapan yang jelas. Seorang pekerja dengan marah berkata, pemerintah kota dan kabupaten tidak mengambil tindakan, dan mereka bahkan menghalangi kami dan menangkap lebih dari 10 orang. Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Sudah sepantasnya kami menuntut uang hasil jerih payah kami kembali. Menurut keterangan mereka, tidak banyak polisi yang hadir di lokasi protes, hanya polisi tambahan dan polisi lalu lintas yang menjaga ketertiban dengan beberapa personel yang mungkin disewa sementara. Catatan publik menunjukkan bahwa Sudi Opto Electronics Technology Company Limited didirikan pada tahun 2000 dan berlokasi di Taman Ekonomi Mingha di Wuyang, Provinsi Jiaxing. Perwakilan hukum perusahaan adalah Xinxing Sang dan bergerak di bidang produksi dan penjualan peralatan penerangan, komponen sumber cahaya, dan penerangan dekoratif. Menurut data dari Cihaca, perusahaan saat ini terdaftar sebagai tergugat dengan putusan pengadilan yang belum dibayar sebesar 16,9 juta yen. Hingga saat ini, baik Sungi maupun pemerintah kota Wun belum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Pada hari pertama pemogokan, seorang pejabat pabrik menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat membayar gaji karena gugatan pemasok yang menyebabkan pembekuan rekeningnya. Namun, pekerja tidak menerima penjelasan ini dan hanya ingin tahu kapan mereka akan menerima gaji mereka. Baru-baru ini, dengan meningkatnya perang dagang AS-China, dampak tarif, dan penurunan ekonomi yang sedang berlangsung, masalah tunggakan gaji dan pemogokan telah muncul di seluruh negeri. Selain Sangdang, pekerja di pabrik elektronik Swing Sangda di Sutron juga melakukan mogok kerja untuk menuntut gaji mereka. Mogok kerja di Sangda Electronics sedang berlangsung. Lihat, semua pekerja tidak dibayar. Pada tanggal 27 April pekerja di pabrik elektronik Sangda secara kolektif melakukan mogok kerja memprotes kegagalan perusahaan yang sudah lama terjadi untuk membayar gaji dan jaminan sosial. Para pekerja mengungkapkan bahwa perusahaan belum membayar gaji tahun ini dan pembayaran jaminan sosial belum dilakukan sejak Juni tahun 2023. Hingga malam itu, karyawan masih belum menerima gaji mereka. Catatan publik menunjukkan bahwa Sangda Electronics didirikan pada tahun 2004 dan mengklaim sebagai perusahaan terkemuka di industri FPC, Flexible Print Circuit, China. Perusahaan ini memiliki basis produksi di Shenzhen, Guangdong, Hangu, Hubei, dan Suing, Provinsi Sichuan. Perwakilan hukum perusahaan adalah Li Xiahua. Terutama, pekerja di basis produksi Sangda Electronics di Hubei juga melakukan mogok kerja karena gaji dan jaminan sosial yang belum dibayar pada tanggal 26 September tahun 2024. Mei lalu, sebuah media yang berbasis di Sutran mengungkapkan bahwa pabrik Sangda di Sutran tidak pernah menepati janjinya untuk membayar gaji tepat waktu. Di Chongqing, yang dekat dengan Sutran, juga ada laporan tentang gaji yang belum dibayar dari lokasi konstruksi proyek Kota Cyber 2077. Dari 26 hingga tanggal 27 April pekerja di lokasi konstruksi berkumpul untuk menuntut pembayaran dengan beberapa pekerja pergi ke kantor polisi setempat selama 2 hari berturut-turut untuk menuntut gaji mereka. Ini mereka datang lagi menagih uang. Sudah puluhan hari seperti ini, dan kami di kantor polisi untuk menagih uang. Para pekerja migran ini datang untuk mendapatkan gaji mereka. Beri kami uang, beri kami uang. Mereka semua di sini untuk menuntut gaji mereka. Para pekerja migran yang menagih uang ini lebih membuat marah daripada bekerja untuk mendapatkan uang. Pada tanggal 28 April, lebih dari 10 pekerja migran berkumpul di lokasi proyek di Xi'an untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayar. Para pekerja melaporkan bahwa mereka belum dibayar sejak Februari. Ini seorang pekerja. Ini dari tim kontrak produksi. Ini juga seorang pekerja. Ini bosnya. Ini juga bos besar. Lihatlah apa yang terjadi di China. Salah satu pekerja berkumpul di depan pintu masuk proyek. Beberapa memegang spanduk dan emosi mereka memuncak.
Banyak orang yang lewat berhenti untuk menonton, dan suasana menjadi kacau. Manajemen proyek tidak memberikan tanggapan resmi dan tetap diam ketika ditanya oleh wartawan dan warga. Seorang pekerja, tampak sangat gelisah, berkata, "Kami sudah bekerja sejak tanggal 10 tahun baru Imlek, dan ditunda sampai sekarang tanpa penyelesaian. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan biaya hidup kami." Mereka telah mencoba berkali-kali untuk berkomunikasi dengan departemen proyek, tetapi tidak menerima jawaban yang jelas. Tanpa pilihan lain, para pekerja berkumpul untuk meningkatkan kesadaran dan mencari perhatian dari pihak berwenang terkait. Juga di Shanghai pada pagi hari tanggal 30 April, beberapa pekerja migran memanjat ke atas gedung di lokasi konstruksi untuk menuntut gaji mereka. 大家都看，都快来！ Lihat, semua orang datang. Lihat betapa buruknya keadaannya. Menurut mereka, mereka telah pergi ke pemerintah kota Xia beberapa hari sebelumnya untuk meminta bantuan dalam mendapatkan kembali gaji mereka, tetapi mereka tidak berhasil. Putus asa, mereka memanjat ke atap untuk menuntut gaji mereka. Seorang wanita pingsan dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Pada tanggal 25 April di Mongolia dalam, beberapa pekerja konstruksi berkumpul di atap untuk memprotes gaji yang belum dibayar. Ada banyak laporan online dari warganet yang mengeluh tentang gaji yang belum dibayar. Seorang warganet bernama Edison berbagi, China Railway Bureau ke-25, divisi ke-6 berutang kepada saya lebih dari 70.000 yen untuk pekerjaan yang dilakukan di stasiun kereta Jingxi dari tahun 2012 hingga sekarang. Saya berutang 20.000 yen melalui sebuah perusahaan. Lebih dari 20 pekerja masih menunggu gaji mereka. Kami bekerja di Chongqing Fui City 3 tahun yang lalu dan kami masih belum dibayar. Perusahaan Jungwoo berutang kepada kami lebih dari 100.000 yen. Saya sudah menunggu 23.000 yen dari Bayer dan Yangsu selama 3 tahun. Warganet dari Sani, Sutran, dan Mongolia dalam juga berbagi pengalaman mereka. Saya bekerja di sebuah perusahaan teknik mesin dan listrik di Tongsan, dan mereka berutang gaji tahun lalu kepada saya. Mereka berutang kepada kami 60.000 yuan untuk 3 orang. Pekerja lain dari tempat-tempat seperti Yulin di Shanxi, Guangdong, Chongqing, dan Sichuan juga melaporkan tunggakan upah. Biro Jonian 8 di Erenhot berutang gaji kepada saya dari Desember tahun lalu hingga April tahun ini. Yang lain berkata, mereka berutang gaji kepada saya dari 7 hingga 8 tahun yang lalu. Kami bekerja di lokasi konstruksi di Yunnan dan mereka masih berutang lebih dari 40.000 yuan kepada saya. Yang lain berbagi bahwa perusahaan teknik instalasi konstruksi berutang kepada saya 49.300 yuan. Menanggapi situasi tersebut, pemimpin gerakan mahasiswa 1989, Ji Feng, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa ia baru-baru ini kembali ke Beijing dari kampung halamannya di Guizhou. Dalam perjalanan, ia berbicara dengan banyak pemilik bisnis yang mengungkapkan frustrasi mereka. Mereka mengatakan bahwa bisnis sedang sulit, hampir mustahil untuk menghasilkan uang, dan mereka kehabisan dana. Beberapa pemilik bisnis bahkan mengatakan mereka lebih memilih masuk penjara karena merasa tidak berdaya. Ketika tunggakan upah terjadi, pekerja sering pergi ke departemen pemerintah untuk melakukan protes. Segera setelah ada protes, perusahaan harus mencari cara untuk meminjam uang untuk membayar pekerja. Misalnya, jika upah terlambat selama 3 bulan, mereka harus dibayar setiap bulan, bahkan jika perusahaan perlu meminjam uang. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, pemerintah dapat menangkap orang. Jiong lebih lanjut menunjukkan bahwa situasi ketenagakerjaan sudah suram sejak lama, dan tidak hanya memburuk setelah perang dagang AS-China. Faktanya, mulai memburuk sekitar akhir pandemi. Ketika pandemi berakhir, pemerintah optimis tentang kemungkinan pemulihan. Namun, alih-alih itu, bisnis tidak mendapatkan pemulihan yang mereka harapkan. Sebaliknya, yang datang justru tarif pembalasan. Wu Waju, Direktur Pusat Penelitian Isu-Isu China dan anggota Komite Penasihat Lembaga Think Tank Taiwan, mengatakan bahwa meskipun ekonomi China terus tumbuh sejak pandemi, tingkat pertumbuhan telah melambat secara signifikan, konsumsi lemah, dan pasar kerja semakin memburuk. Saat ini, ketidakpercayaan global terhadap China meningkat. Tarif tinggi yang dipromosikan oleh Presiden Trump telah membuat situasi ekonomi China semakin buruk. Telah terjadi arus keluar modal besar-besaran dan investasi asing juga melambat, yang mengakibatkan kekurangan lapangan kerja. Selain itu, sektor manufaktur China menghadapi kelebihan kapasitas dan bisnis kesulitan beroperasi sehingga sulit untuk membayar upah. Beberapa bisnis bahkan memberhentikan pekerja untuk mengatasi masalah ini. Bloomberg mengutip laporan Goldman Sachs yang mengatakan bahwa tarif tinggi yang dikenakan AS pada impor China dapat memutus akses produk-produk China ke pasar AS, yang berpotensi memengaruhi hingga 20 juta pekerjaan atau sekitar 3% dari angkatan kerja China. Wu menekankan bahwa jika perang dagang AS-China terus meningkat, situasinya akan sulit diselesaikan. Goldman Sachs memprediksi bahwa hingga 20 juta orang dapat diberhentikan. Ini di samping 12 juta lulusan universitas yang memasuki pasar kerja pada bulan Juni. Dengan tekanan PHK dan peningkatan pencari kerja, masalah pengangguran akan menjadi semakin parah.
Menurut perkiraan dari para ekonom di Nomura, pada tahun 2024, AS menyumbang 14,7% dari total nilai ekspor China. Termasuk perdagangan reekspor melalui Hong Kong, angka ini meningkat menjadi 15,2%. Jika arus perdagangan yang dialihkan disertakan, proporsinya mencapai 20,6%. Mengingat bahwa sekitar 16,3% produk ekspor tidak terpengaruh oleh tarif, tarif tersebut akan berdampak langsung pada PDB China sebesar 2,2%. Mereka juga memperingatkan bahwa dampak ekonomi real bisa lebih besar karena guncangan akan merambat ke area lain, terutama industri jasa yang mendukung ekspor. Scott Kennedy, seorang ahli China di Center for Strategic and International Studies, percaya bahwa bagi Trump, perang dagang ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan. Tetapi bagi pemerintah China, ini adalah masalah hidup dan mati. Seorang eksportir furnitur, yang pendapatannya 60% berasal dari pasar AS, mengatakan, tidak ada jalan keluar melalui kompromi. Ini jalan buntu. Seiring ekonomi China terus menurun, Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping menghadapi keraguan dan ketidakpuasan yang meningkat di dalam negeri. Namun, ia melihat perang dagang sebagai peluang untuk membalikkan keadaan dengan menciptakan musuh eksternal untuk menggalang dukungan internal. Pada tanggal 25 April, Partai Komunis China mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Xi Jinping. Pertemuan tersebut menekankan perlunya menanggapi peningkatan dampak kejutan eksternal dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan dramatis pada lingkungan eksternal dan menetapkan tujuan untuk menstabilkan lapangan kerja, bisnis, pasar, dan ekspektasi. Ini mencerminkan kerentanan China dalam rantai pasokan global serta berbagai tantangan dalam perdagangan luar negeri, lapangan kerja, dan real estate. Profesor Sang Wang dari Universitas Nanhua di Taiwan menunjukkan bahwa Politbiro Partai Komunis China berulang kali menekankan dua garis utama, stabilitas dan perjuangan. Yang pertama berfokus pada stabilisasi ekonomi internal dan ketertiban sosial, sementara yang kedua melanjutkan narasi persaingan kekuatan besar dalam urusan luar negeri. Namun, ada kesenjangan yang signifikan antara hasil aktual dari kedua garis ini dan tujuan kebijakan mereka, bahkan menunjukkan tanda-tanda kontradiksi. Di bidang keamanan sosial ekonomi, Partai Komunis China berusaha mencapai stabilitas jangka pendek dengan memperkuat kontrol ideologis dan mengarahkan opini publik. Namun, Sang Wang mengatakan bahwa kontradiksi sosial ekonomi yang mendalam tetap tidak terselesaikan dan kontrol intensitas tinggi membawa efek samping. Saat ini, tekanan ekonomi internal China sangat signifikan. Konsumsi yang lemah, pengangguran kaum muda yang tinggi, peningkatan risiko utang daerah, dan masalah-masalah lain tetap tidak terselesaikan. PKC mengatasi krisis saat ini dengan langkah-langkah pemeliharaan stabilitas yang berat sementara para pekerja melakukan protes untuk menuntut upah mereka. Bloomberg melaporkan bahwa melalui wawancara dengan puluhan orang dari kalangan bisnis dan pemerintah China, terbukti bahwa nasionalisme meningkat di China. Tingkat tarif 145% dapat sepenuhnya memutuskan perdagangan antara China dan AS. Sentimen publik adalah faktor kunci dalam perlawanan PKC terhadap AS. Tetapi bagi Xi Jinping, taruhannya sangat tinggi. Trump telah berulang kali mendesak Xi untuk menelepon dan mencapai kesepakatan, bertaruh bahwa tarif tinggi akan memaksa Xi untuk berkompromi. Namun, Xi Jinping tidak dapat menunjukkan kelemahan. Ia perlu menunjukkan kepada para pejabat PKC sikapnya yang kuat. Pada tanggal 28 April, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKC Hua Chunying sekali lagi membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa para pemimpin kedua negara tidak berbicara baru-baru ini. Ia terus menekankan bahwa tidak ada diskusi atau negosiasi mengenai tarif antara kedua belah pihak. Namun, Chosun Ilbo dari Korea Selatan melaporkan bahwa sekitar pukul 7 pagi pada tanggal 24 April, seorang pejabat senior dari Kementerian Keuangan China memasuki gedung Departemen Keuangan AS didampingi oleh 10 staf. Personel China berusaha mencegah wartawan mengambil foto. Mengapa PKC menyangkal negosiasi tarif AS China? Menteri Keuangan AS Scott Bessent menjelaskan bahwa PKC sedang menarik perhatian audiens yang berbeda. Tidak peduli bagaimana PKC berpura-pura, bahkan jika mereka tidak mengakui berbicara dengan Trump, ketegasan ini tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi China. Standar hidup rakyat biasa China hanya akan terus memburuk dan lebih banyak protes akan muncul. Faktanya, jauh sebelum Presiden Trump memulai perang tarif pada bulan April, China telah menyaksikan banyak pemogokan dan protes atas upah yang tidak dibayar. Misalnya, Shandong Taishan Steel Group Limited memiliki tagihan komersial jatuh tempo sebesar 1,17 miliar yen, menjadikannya perusahaan baja pertama yang bangkrut pada tahun 2025. Pada tanggal 17 Februari, ratusan investor berkumpul di luar kantor dan pabrik perusahaan, menuntut perusahaan melunasi dana keuangan dan menyelesaikan pembayaran barang. Video yang beredar daring menunjukkan banyak pengunjuk rasa berkumpul di depan Taishan Steel menghadapi polisi dan petugas keamanan sambil meneriakkan, "Bayar kami kembali! Bayar kami kembali!" Pengunjuk rasa bahkan memblokir jalan di luar pabrik. Beberapa video terkait di media sosial daratan dengan cepat dihapus. Juga pada tanggal 17 Februari kebakaran terjadi di Taman Industri Chongqing, yang berkobar selama 7 jam penuh.
Menurut sumber-sumber, pelaku pembakaran adalah seorang pekerja yang memprotes upah yang tidak dibayar. Bapak Dung, yang menyaksikan kebakaran tersebut, mengatakan, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Hanya ada satu jalan yang memisahkan kami dari lokasi kejadian. Dia bekerja di pabrik mesin terdekat, dan asrama perusahaan hanya seberang jalan dari pabrik yang terbakar. Dia mengatakan area yang terbakar cukup luas. Gudang itu pada dasarnya hangus, dan dipenuhi dengan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti plastik. Pada tanggal 16 Februari di Kota Luan, Shaanxi, beberapa pekerja sanitasi pergi ke pemerintah untuk menuntut keadilan atas upah mereka yang tidak dibayar. Pada tanggal 18 Februari, seorang anggota keluarga salah satu pekerja mengatakan, orang tua saya telah bekerja sebagai pekerja sanitasi desa dengan gaji 600 yuan sebulan, tetapi mereka belum dibayar selama 20 bulan. Mereka hanya menerima sebagian upah mereka untuk tahun 2023, dan sisanya belum dibayar selama lebih dari 3 tahun. Perusahaan sanitasi menanggapi dengan mengatakan, pembayaran dari pemerintah lambat dan perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan. Ini menunjukkan bahwa tunggakan upah, PHK, dan penutupan perusahaan telah menjadi bagian normal dari masyarakat China dengan banyak orang kehilangan pekerjaan. Seluruh masyarakat menjadi semakin tidak teratur dan rezim PKC menghadapi tekanan yang signifikan. Dengan teror AS yang sedang berlangsung, ekonomi China dapat runtuh sepenuhnya dan gelombang protes akan terus berlanjut tanpa henti. Setiap gelombang protes bisa menjadi lebih besar dari yang sebelumnya dan masyarakat China pasti akan meledak dan runtuh.